Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke materi matriks untuk operasi pada matriks. Baik, operasi pada matriks itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, dan inverse. Jadi kita membahas satu persatu terlebih dahulu. Kita membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi untuk penjumlahan, misalnya di sini ada sebuah permasalahan, yaitu toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan, biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel di bawah ini ya. Misalnya tabel biaya toko di kota A itu terdiri dari kue brownies dan Bika Ambon. Sama pula dengan di kota B, kue brownies dan Bika Ambon. Kemudian bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat kue tersebut. Jadi bahan kue yang dibutuhkan pengeluaran biayanya adalah bahan kue dan pembayaran untuk chef yang memasaknya. Seperti itu ya. Jadi untuk di toko A itu bahan kue untuk kue brownies hanya membutuhkan uang sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan Bika Ambon bahan kuenya hanya dibutuhkan 1.200.000. Untuk setnya yaitu 2 juta untuk brownies. Kemudian juru masaknya atau chefnya Bika Ambon yaitu sebesar 3 juta. Dan untuk di toko B, bahan kuenya untuk kue brownies memerlukan biaya 1.500.000, Bika Ambonnya 1.700.000. Juru masaknya untuk browniesnya 3 juta, untuk Bika Ambonnya adalah 3.500.000 ya. Pasti kalian gak awam ya sama brownies sama Bika ya, kue Bika Ambon khususnya. Kemudian pertanyaannya di sini apa? Berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut? Jadi kan kalau kita ingin memproduksi suatu barang, berarti kan kita harus mengeluarkan biaya. Nah, supaya biayanya itu nggak terlalu membengkak atau kekurangan juga, kita harus menghitung rinciannya terlebih dahulu. Maka alternatif penyelesaiannya adalah kita memisalkan matriks biaya kota A. Jadi yang ada di tabel ini dibuat ke matriks ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bisa mengubah tabel ke matriks. Berarti ini adalah baris pertama, ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, ini adalah baris kedua. Nah gitu kan? Ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, ini adalah kolom pertama, ya kan? Ini adalah kolom kedua. Berarti ini tinggal dikasih seperti ini, ya kan? Nah, berarti ini dimasukin ke sini. Dimasukkan 1 juta, 2 juta, 1.200.000, 3 juta. Seperti itu ya. Ini adalah karena dia di kota A, saya buat misalnya matriks A. Karena dia di kota B, dia matriks B. Berarti ini tinggal dikasih kurung kerawa, gitu kan? Nah, jadi di sini ya hasilnya. Oke? Jadi biaya yang dibutuhkan berarti kan untuk bahan kue brownies berarti bahan kue brownies akan 1 juta. Ini di sini. Yang B kan 1.500.000. Berarti yang seletak di jumlah. Berarti yang bahan kue brownies toko A 1 juta, toko B 1.500.000 ya. Jadinya kue browniesnya membutuhkan uang berapa? 1 juta tambah 1.500.000 berarti 2.500.000. Ini ada kesalahan ketik ya. Ini angka 5 ya, bukan 7 ya. Nah, ini 2.500.000 ya. Sorry, supaya
gampang, ini adalah 25 ya. Nah kalau enggak tulis saja ini 2.500.000. Oke. Nah, kemudian bahan kue untuk Bika Ambon berarti toko A 1.200.000, toko B 1.700.000. Berarti yang ini ditambah ini. Berarti 1.200.000 tambah 1.700.000 yaitu 2.900.000. 1.200.000 tambah 1.700.000 2.900.000. Betul ini ya. Oke, ini benar. Kemudian untuk chef masaknya, untuk browniesnya di toko A 2 juta, toko B 3 juta, berarti 5 juta ya. Berarti ini sama ini 5 juta, benar ya. Terus total biaya chef untuk Bika Ambonnya, berarti yang ini sama yang ini ya kan. Berarti yang ini sama yang ini 3 juta tambah 3.500.000 berarti 6.500.000. Betul ya? Nah, sudah ketemu sekarang. Jadi, untuk total biayanya tadi yang pertama adalah 2.500.000 untuk bahan browniesnya, untuk Bika Ambonnya 2.900.000, untuk chef browniesnya membayar chef untuk membuat kue brownies 5 juta, kemudian membayar chef membuat Bika Ambon 6.500.000. Kalau misalkan kita dibuat matriks, berarti tinggal diberi kurung kurawa atau kurung biasa, seperti itu ya. Jadi penjumlahan yang tadi saya buat ini secara lisan bisa ditulis seperti ini ya anak-anak. Nah, seperti ini. Hasilnya sama dengan yang di tabel ya. Jadi yang di tabel ini dimasukkan ke sini. Jadi untuk penjumlahan kedua matrik biaya di atas dapat dioperasikan diakibatkan kedua matrik biaya memiliki ordo yang sama ya. Ini kan matrik A 2 kali 2 ya kan, barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 2, kolomnya 2, berarti bisa dioperasikan ya kan. Seandainya ordo kedua matrik biaya tersebut berbeda, kita tidak dapat melakukan operasi penjumlahan terhadap kedua matrik. Ya kan? Kalau misalnya dia ordonya 3 kali 3, ini 2 kali 2, berarti ada elemen yang tidak bisa dijumlahkan. Berarti syarat untuk penjumlahan harus memiliki ordo yang sama. Baik, misalnya kita simpulkan dari masalah yang tadi ya, apabila dua buah matrik memiliki ordo yang sama, penjumlahan dua matrik itu adalah penjumlahan elemen-elemen yang seletak, ya kan? Berarti kalau misalnya kamu ketemu dengan soal seperti ini, jika matrik A adalah 3, 2, 1, 5, 4, 6, matrik B-nya 7, 5, min 3, min 2, 1, 0. Berarti elemen yang sama, berarti kan ini 3 ditambah 7, ya kan? Nih ditulis di sini. Sama dengan 10. Benar kan? Ini kan A11, B11. Berarti sekarang A12, B12. Berarti yang ini 2 ditambah 5 ditulis ini 7, bener ya. Terus A13, berarti kan ini 1 ditambah min 3, 1 tambah min 3 ditulis min 2, bener ya. Terus 5 tambah min 2 sudah ditulis, 5 tambah min 2 berarti 3, bener ya. 4 tambah 1 berarti 5. 6 tambah 0 berarti 6. Berarti ini benar. Kemudian, Bu, kalau misalnya nggak ditambah, dikurang. Ya udah, berarti operasinya tinggal diganti kurang. Iya nggak? Nah, jadi sebelum ke sini, saya menjelaskan yang ini dulu ya. Pengurangan matrik. Pengurangan dua matrik secara prinsip sama dengan penjumlahan antar dua matrik. Apabila dua buah matrik memiliki ordo yang sama, pengurangan dua matrik itu dapat dilakukan ya.
pengurangan elemen-elemen yang seletak pada kedua matrik itu. Oke, penjumlahan dua matrik dengan lawannya namanya ya. Oke, misalnya di sini matrik saya bahas yang ini aja ya. Nanti kalian bisa baca yang ini, intinya sama. Kemudian saya meneruskan yang ini aja soalnya. Nanti kalian bisa membaca yang ini. Oke, tadi matrik A kan ditambah sama B-nya. Sekarang dikurang ya. Yang seletak dikurang 3 min 7. Udah ditulis ya, 3 min 7 ini ya. Berarti 3 min 7 min 4. Bener ya. Terus 2 min 5. Udah ditulis ya, berarti min 3. 1 min 3. 1 dikurangi min 3. Min ketemu min plus, berarti 4. 1 tambah 3, 4 ya. 5 tambah min 2. Sudah ya. Jadi min ketemu min plus, berarti itu 7. 4 tambah 1. Tambah kurang. 4 kurang 1, berarti 3. 6 dikurangi 0. Ini udah ditulis ya. 6. Berarti ini jawabannya betul. Ini kalian bisa dibaca sendiri, dipahami. Baik. Untuk perkalian skalar matrik. Perkalian bilangan real skalar K dengan matrik A ditulis KA adalah sebuah matriks baru yang didapat dengan mengalikan setiap elemen matrik A dengan K. Nah, tadi kan dimisalkan matrik A-nya M kali M, M kali N. Ini yang depan adalah baris, yang belakang adalah kolom. Iya enggak? Di sini kan ada, tadi saya bilang namanya elemen. Berarti ini elemen baris pertama, kolom pertama A11, A12 baris pertama, kolom ke-12, baris pertama, kolom ketiga 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kalau KA berarti K dikali A, M kali N itu kan ordonya. Berarti kalau KA berarti K dikali A, berarti A-nya itu elemennya. Berarti kalau tadi A11 tinggal ditambah K kali A11 ya. Tinggal dikalikan. Baik. Jika matrik A dan B berodo sama dan K atau KM adalah anggota bilangan real ya, maka berlaku sifat K dikali A sama dengan A dikali K. Maksudnya kalau 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Seperti itu ya, maksudnya kayak gitu. Nah, terus K ditambah M dikalikan A itu sama dengan substitusi ke dalam, berarti K dikali A keluar M kali A gitu ya. Berarti K kali B, K kali A, K kali B. Benar ya? KMA ya. Jadi dikalikan ke dalam kurung. Baik, kalau kamu punya matrik P dengan ordonya berapa ini? Ini barisnya 2, 1. Kolomnya 2. Oke. Yang ditanyakan adalah 2 kali P. Berarti 2 dikali 5. Nih ya, ditulis 2 dikali P. Berarti 2 dikali matrik P. Matrik P-nya itu berapa? Matrik P-nya itu 5 min 1, tulis 5 min 1, 42. Berarti 2 dikali 5, tulis kayak gini. 2 dikali min 1, tulis seperti ini. 2 dikali 4, tulis. 2 kali 2, tulis. 2 kali 5, 10. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Kalau kalian masih pemula, ini perlu ditulis. Tapi kalau udah mahir, ini nggak usah ditulis, langsung ke sini. 2 kali 5, 10, 2 kali min 1, min 2, 2 kali 4, 8, 2 kali 2, 4. Kalau masih pemula mungkin butuh ini supaya tidak salah letak. Bagaimana kalau dia min depannya? Ya sama seperti tadi. Misalnya min 4P, berarti min 4 dikali matrik P, berarti min 4 dikali 5, min 20. Min 4 dikali min 1 plus 4. Min 4 kali 4 min 16. Min 4 dikali 2 min 8. Seperti itu ya. Ini secara langsung Ibu. Nah, kalau kalian masih bingung pakai yang ini ditulis dulu. Baik, kalau misalnya matriknya tadi kan yang pertama di sini kan ordonya 2 kali 2.
Kalau ordonya 3 kali 3, ya udah berarti dia bisa dikalikan juga dengan matrik tersebut. Misalnya 3 dikali A, berarti ya udah 3 dikali matrik A. 3 matrik A-nya taruh. Berarti 3 kali 4 tulis, 3 kali 0 tulis, dan seterusnya sampai 3 kali 3 ya. Kalau ibu kan udah paham. Jadi 3 kali 4 12, 3 kali 0 0, 3 kali 1 3, 3 kali min 5 min 15, 3 kali min 2 min 6, 3 kali 3 9. Kalau kalian ditulis dulu di sini juga boleh ya. Jadi hasilnya adalah ini. Kalau ada perkalian, ada penjumlahan, bagaimana Bu? Ya udah nggak apa-apa. 4 dikali A, tulis 4 dikali matrik A ini ditambah matrik B ini, taruh di sini. Dikalikan dulu yang depan. Kan perkalian sama penjumlahan duluan perkalian. Ingat ya. Kalau kamu ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, ini aturannya dipakai ya. Seperti itu. Berarti antara kali sama jumlah, berarti tinggian kali, berarti dikali dulu. 4 dikali 4 tulis, 4 dikali 0 tulis, 4 kali 1 tulis, sampai 4 kali 3 ya. Matrik B-nya tulis lagi di sini. Oke, langsung dihitung. 4 kali 4 16, sampai dengan 4 kali 3 12, baru dijumlah dengan matrik ini. 16 tambah 2 adalah 18. 0 tambah min 6 min 6. 4 tambah 3 7. Min 20 tambah 8 adalah min 12. Min 8 tambah 2 adalah min 6. 12 tambah 7 adalah 19. Bu, kalau misalnya saya dari sini langsung tulis ini, langsung ke sini boleh nggak Bu? Kalau sudah pintar boleh. Kalau sudah paham boleh maksudnya. Misalnya nih, 4A. 4 dikali 4, 16 ditambah 2, 18. Oke? 4 dikali 0, 0 ditambah min 6, min 6. Oke? 4 dikali 1, 4 tambah 3, 7. Min 5, 4 dikali min 5, 4 dikali min 5, min 20. Ditambah 8, min 12. 4 dikali min 2, min 8, tambah 2, min 6. 4 kali 3, 12, dikurangi 7, ditambah 7, 19. Paham ya? Kemudian, jika di sini ada matrik A dengan matriknya, elemennya, saya misalkan A, B, C, D, dan matrik B, E, F. Maka secara umum berlaku matriknya A adalah ordonya 2 kali 2, B adalah 2 kali 1. Barisnya ada 2, kolomnya 2. Barisnya 2, kolomnya 1. Ini barisnya 2. 1, 2. Ya, kolomnya 1. Paham ya? Kalau ini barisnya 2, kolomnya 2. Ya. Ini kan 1, 2 kolomnya, makanya 2 kali 2. Baik, kemudian nih sudah diberi keterangan. Ini sama ini adalah banyaknya kolom harus sama dengan banyaknya baris ya. Banyaknya kolom yang depan, yang belakang harus sama dengan banyaknya baris. Kalau enggak nanti tidak bisa dikalikan ya. Oke, jadi rumusnya tadi kalau misalnya matrik A dikali matrik B adalah baris dikali kolom. Ya. Baris pertama kan yang atas dikali kolom yang ngalikan. Berarti A dikali E, B dikali F. Ya. A dikali E ditambah B dikali F. C kali E ditambah D dikali F. Sehingga diperoleh kesimpulan apa? Banyaknya kolom pada matrik A sama dengan banyaknya baris di matrik B. Ya kan?
Hasil perkalian dua matrik A dikali B adalah sebuah matrik baru yang elemen-elemennya diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian antara elemen baris pada matrik A dengan elemen kolom pada matrik B. Contoh, matrik A-nya adalah 4, 5, 2, 1, matrik A. Matrik B-nya 2, 3, 4, 1, 0, 2. Tentukanlah nilai A dikali B. Ya. Baris dikali kolom. Barisnya ini, kolomnya ini dulu. Berarti 4 dikali 2, tulis dulu. Ditambah 5 dikali 1, tulis dulu. Kemudian pindah lagi. Ini dikali kolom yang berikutnya, nulisnya di sini. Ya. 4 dikali 3, tulis, tambah 5 dikali 0, tulis, terus dikalikan dengan kolom berikutnya. 4 dikali 4, tulis, 5 dikali 2, sudah. Terus baris yang kedua, 2 dikali 2, 1 dikali 1, 2 kali 3, 1 kali 0, 2 kali 4, 1 dikali 2 ya. Intinya baris dikali kolom. Tinggal dihitung. 4 dikali 2, 8 ditambah 5, 13. 4 kali 3, 12 ya. Kalau bingung ditulis dulu oleh rinciannya. Sampai yang terakhir 2 dikali 4, 8 ditambah 2, 10. Ini hasilnya. Seperti itu ya. Baik, kita peroleh kesimpulan. Setelah selesai membahas dan mempelajari uraian materi di atas, beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dalam rangkuman ini adalah: yang pertama, matrik adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau siku. Matrik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C, dan yang lainnya. Ordo atau ukuran suatu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jenis-jenis matrik meliputi matrik baris, matrik kolom, matrik persegi panjang, matrik persegi, matrik atau matrik tujuh sangkar, matrik diagonal, matrik segitiga atas, matrik segitiga bawah, matrik identitas, dan matrik nol. Transpos matrik, yaitu transpos dari suatu matrik A berordo n kali n adalah sebuah matrik baru yang berordo n kali m yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya, dan dinotasikan dengan A KKT atau A transpos, T-nya kecil. Kesamaan dua matrik yaitu memiliki dua kriteria. Ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Semua elemen yang terletak pada matrik A dan B harusnya nilainya sama. Seperti itu ya. Kemudian penjumlahan. Jika matrik A ditambah dengan matrik B sama dengan C, maka elemen-elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen A dan B yang seletak. Kemudian pengurangan juga sama. Perkalian skalar, perkalian suatu bilangan real dengan matrik, ini hasil kali sebuah matrik dengan suatu skalar atau suatu bilangan real K akan menghasilkan sebuah matrik baru yang berordo sama dan memiliki elemen-elemen K kali elemen matrik semula. Perkalian dua matrik itu adalah hasil kali dua buah matrik menghasilkan sebuah matrik baru yang elemen-elemennya merupakan hasil kali elemen baris matrik A dan elemen kolom matrik B. Jadi baris dikali kolom. Kayak gitu kan tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.